Bentar ya, ini recording. Udah mulai. Halo Komrebahaners, gimana kabar kalian hari ini? Hotspot Mark masih aman? Semoga tidak ketahuan hari ini. Dan jangan lupa cebok. Oke, di video kali ini kita akan membahas alur cerita film Robin Hood. Film yang menceritakan tentang dua orang pencuri profesional yang terpaksa harus merawat anak bayi. Film ini dirilis pada tahun 2006, bergenre action dan komedi. Diperankan oleh guru kungfu saya, Jackie Chan, dan tukang bakso di sekolahan saya, Louis Ko. Penasaran dengan alur ceritanya? Simak video ini sampai habis, geng. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya, geng, agar saya lebih semangat bikin video. Putar intronya. Di adegan pertama, kita diperlihatkan dua orang pencuri yang bernama Tong dan Octopus yang sedang mencuri uang dan obat-obatan di sebuah rumah sakit. Kemudian saat mereka ingin keluar dari rumah sakit, mereka dikejar-kejar oleh security di rumah sakit itu. Tetapi mereka berhasil kabur dengan cara Tong bersembunyi di kamar mandi dan Octopus menyamar menjadi anggota keluarga yang sedang berduka. Saat mereka kabur keluar rumah sakit, terjadi satu kejadian yang dimana anak bayi sedang dibawa kabur oleh mantan ibunya yang bernama Max. Tiba-tiba anak itu terlepas dari pegangan Max dan terjatuh ke bawah. Kemudian anak itu berhasil ditangkap oleh Tong dan Max pun meninggal dunia karena terjatuh dari eskalator. Semua orang berterima kasih kepada Tong dan Octopus termasuk suster di situ. Mereka pun kabur dan obat-obatan yang dibawa pun terjatuh. Ternyata mereka sudah ditunggu dengan mitranya di luar yang disebut dengan Bapak Kos. Mereka pun pergi dari rumah sakit itu dengan mengendarai minivan. Mereka bersenang-senang menikmati hasil curian mereka, di mana Tong berjudi dan Octopus suka bermain wanita dan hidup dengan bling-bling. Singkat cerita, saat Tong sedang berjudi, dia dihampiri dua orang penagih hutang. Dan dia pun berhasil kabur dari penagih hutang itu. Saat Tong dikejar, dia berhasil kabur dengan cara melompat dari AC ke AC hingga menuju ke bawah. Kemudian saat dia di bawah, dia dihampiri seorang inspektur yang bernama Steve. Lalu, dia dibawa ke kantor polisi oleh Inspektur Steve. Anjing, susah banget. Adegan diganti di mana Tong bersama temannya sedang menuruni anak tangga dan Bapak Kos mengatakan kalau dia ingin pensiun. Anjing, cepet banget pensiunnya, anjing. Kemudian Bapak Kos dihampiri istrinya yang agak stres, sedang menggendong anak bayi. Sedang menggendong boneka bayi. Di mana istri Bapak Kos ini stres dikarenakan anaknya sudah meninggal 20 tahun yang lalu, diakibatkan kelalaian Bapak Kos sendiri. Lanjut, beralih di suatu tempat, Octopus sedang berkencan dengan seorang wanita dan dia diintip oleh istrinya yang sedang menggunakan pakaian ayam. Menyadari kedatangan istrinya, Octopus pun menghampirinya. Istrinya memberitahu Octopus bahwa dia hamil, diakibatkan karena Octopus melakukan pengencrotan di saat dia mabuk. Akan tetapi, Octopus menyuruh untuk menggugurkan anak itu dan meminta cerai. Kasihan istrinya padahal cakep, mending sama saya aja, mbak. Beralih ke Tong, di mana dia sedang pulang. Melihat penagih hutang yang sedang mencoret-coret rumah keluarganya, Tong pun menghajar penagih hutang itu dan mengatakan, "Jangan pernah kau mengganggu keluarga saya lagi." Tong pun masuk ke dalam dan membagikan mainan kepada anak dari adiknya dan memberikan ayahnya pemijat elektronik, tetapi malah dibuang. Keributan pun terjadi di rumah Tong. Tong yang melawan ayahnya pun pergi meninggalkan rumah dengan perasaan kesal. Di sisi lain, ternyata rumah Bapak Kos dirampok dan dia stres. Ya stres lah anjing, gua stres. Saat sedang merenung, Bapak Kos mendapat telepon dari pamanku 7 bahwa ada misi yang berimbalan 7 juta yen. Beralih ke Tong yang sedang minum bir di pinggir jalan. Tong ditelepon oleh Bapak Kos. Tong ditelepon oleh Bapak Kos. Bapak Kos mengatakan kalau ada pekerjaan baru yang imbalnya 7 juta yen. Dan begitu juga dengan Octopus.
Singkat cerita, mereka pun berkumpul di minivan dan membicarakan tentang misi baru itu. Kebelit lidah gue anjay. Saat bapak kos ingin menjelaskan, Tong dan Oktopus tidak mendengarkan karena tergiur dengan bayaran yang sangat besar. Nah, gua juga, anjir. Singkat cerita, mereka pun pergi ke lokasi. Mereka pun menjalankan misi dan bapak kos ikut di misi kali ini. Dan ternyata yang mereka rampok adalah rumah miliarder dan rumah ibunya anak bayi yang terjatuh di awal film tadi. Saat Tong selesai merampok uang, dia pergi ke kamar sebelah, yang dimana ada Oktopus dan bapak kos yang sedang menggendong anak bayi yang di awal. Tong pun menolak untuk menculik anak bayi itu. Bapak kos bersikeras untuk menculik anak bayi tersebut dan langsung cabut keluar rumah sehingga alarm anti maling di rumah pun berbunyi. Nyiung, 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 nyiung. Saat mereka sudah di minivan, Tong mengatakan bahwa ia tidak ingin menculik anak dan mengatakan kalau pencuri harus punya hati nurani. Nah, dengerin nih cuy, pencuri juga punya hati nurani anjir. Bapak kos pun menceritakan keluh kesahnya. Tong pun mengikuti rancangan bapak kos. Saat mereka mengendarai minivan itu, terjadi blok jalan oleh polisi setempat. Mereka pun berhasil kabur dikarenakan polisi terpancing dengan pengendara lain yang memegang pistol. Saat mereka kabur, bapak kos lupa menyalakan lampu mobil. Mereka pun nyungsep ke dalam jurang. Bapak kos mengatakan kepada Tong dan Oktopus untuk meninggalkannya karena polisi akan datang, dan menyuruh Tong dan Oktopus untuk menjaga anak itu untuk beberapa hari hingga bapak kos keluar dari penjara. Hari-hari Tong dan Oktopus pun diwarnai dengan mengasuh anak bayi, mulai dari menenangkan anak bayi, ganti popok, ngasih makan, sampai cara merawat bayi. Oktopus dan Tong pun ikut kelas kursus merawat bayi, yang dimana gurunya itu adalah suster yang di awal film tadi. Guru itu bernama Melody. Sampai penjaga kasir di mall mengira mereka adalah pasangan gay. Saat pulang menaiki Transjakarta, Tong dan Oktopus menaiki bus yang sama dengan Melody. Melody menanyai banyak hal tentang bayi itu. Kemudian Oktopus tidak sengaja melihat istrinya sedang berjalan dengan bersama laki lain. Oktopus langsung menelpon istrinya di saat itu juga. Istrinya pun menjawab bahwa ia sedang bersama ibu Oktopus. Suasana hati Oktopus pun berubah menjadi galau. Anjir, gua juga ya anjir galau. Lanjut, saat sudah turun dari bus, mereka lupa akan bayi itu. Mereka mengejar bus itu sampai menaiki bus yang salah. Ternyata bayi itu sudah dibawa oleh Melody. Tong pun meminta bantuan dari Melody untuk mengajarinya merawat bayi dengan baik dan benar. Singkat cerita, Tong pun sudah terbiasa. Kemudian, Tong dan Oktopus pun membagi tugas, di mana Tong menjadi seorang ayah yang bermain dengan anaknya, sementara Oktopus menjadi seorang ibu yang bertugas membereskan rumah. Lanjut, saat mengikuti kursus, Tong malah dikejar-kejar oleh anak buahnya bos besar tadi. Singkat cerita, mereka pun berhasil kabur dan bayi itu dibawa oleh Melody ke rumahnya Tong. Saat sedang di rumah, Melody kedatangan tamu, yaitu si penagih hutang yang sudah siap menyiram Tong dengan cat. Karena Tong tidak ada di rumah, cat tersebut malah tersiram ke wajahnya sendiri. Mereka pun menunggu Tong di dalam rumahnya. Kemudian datang istrinya Oktopus ke rumah itu. Dia melihat bayi tersebut dan berpikir kalau bayi itu adalah anaknya Oktopus dengan Melody. Saat Tong dan Oktopus ingin pulang, mereka dihadang oleh Inspektur Steve. Tong menyuruh Oktopus untuk mengamankan bayi tersebut. Inspektur Steve curiga dan ikut ke rumah Tong. Saat Tong masuk ke rumah, dia terkejut karena sudah rame di dalam rumahnya. Mereka semua menipu Inspektur Steve dengan cara mengaku sebagai sepupunya Tong. Inspektur Steve pun keliling melihat-lihat ruangan rumah Tong. Kemudian saat Inspektur Steve masuk ke dalam satu kamar, dia melihat si botak, anak buahnya bos besar tadi, sedang di jendela.